hari Arafah ini. Dan itu adalah hari ini. Di tempat ini kita berada di sini. Untuk itu marilah kita bersyukur kepada Allah, dipanggil Allah. Tamu Allah yang dimuliakan Allah. Begitu besar kasih sayang Allah yang telah dicurahkan kepada kita. Padahal kita adalah seekor tulang yang berbalut daging yang terus membungkus aib dan maksiat di sepanjang tahun dalam kehidupan kita. Membaca Fatihah saja kita belum fasih. Sholat pun tidak khusyuk dan malas berjamaah pula. Berzikir hanya di ujung lidah dan tidak menyentuh di dalam hati. Tetapi entahlah mengapa kita dipilih Allah untuk menjadi tamunya Allah yang bisa bersimpuh di tempat ini, di tanah Arafah ini. Bersyukurlah kita, bersyukurlah kalian. Saat ini yang terpenting adalah introspeksi diri. Saatnya mengakui kesalahan dan saatnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat inilah, di tempat inilah puncak dari kesadaran kita untuk mengenali siapa diri kita, mengenal dosa-dosa dan bertaubat untuk tidak mengulang dosa-dosa itu. Ketahuilah hadirin, setiap kita, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Siapapun itu, pangkatnya apapun itu. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah bertaubat. Saatnya kini, saatnya di sini kita mesti bertaubat dan bersungguh-sungguh. Itulah mengapa hari ini kita dipilih menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang bisa berada di tanah Arafah ini. Kalau dengan cara ini kita tidak bisa dengan sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, kalau kita sudah dibawa di tempat ini namun kita tidak bisa dengan sungguh-sungguh bertaubat, lalu dengan cara apa lagi? Di mana lagi kita mesti bisa bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah? Di mana lagi? Di mana lagi kita bisa bertobat dengan sungguh-sungguh kecuali di sini? Mohon ampun dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan serius agar haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar haji kita mabrur. Mabrur itu bukan sesuatu yang diberikan begitu saja, tetapi mesti melalui proses yang dibentuk. Karena haji yang mabrur tiada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Maknanya adalah bahwa ganjaran bagi orang yang haji mabrur tidak hanya sebatas penghapusan sebagian dosa. Mabrur itu yang dapat menjadikannya masuk surganya Allah. Pertanyaannya adalah, apa tanda-tandanya haji seseorang itu diterima? Wa min alamatil qabul ayyarji'a khairan mimma kana wa la ya'dil ma'asi. Pertanda diterima haji seseorang adalah kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi kesalahan dan maksiat. Kebaikan yang muncul setelah keburukan hilang. Ada orang berbuat buruk ditinggalkan menjadi orang yang baik. Marahnya ditinggal menjadi orang yang sabar. Sombongnya ditinggal menjadi tawadhu. Kebaikan yang muncul setelah meninggalkan yang buruk itulah disebut birrun. Jika kebaikan melekat pada pelakunya disebut mabrurun. Haji mabrur adalah orang yang telah melaksanakan haji dan ia kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi kesalahan atau keburukan dan kemaksiatan. Ia telah melempar sifat-sifat jelek dalam dirinya yang mengenali keburukannya dan ia tinggalkan keburukan semua itu. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak jauh dari tempat wukuf kita hari ini ada Jabal Rahmah.
Itu tempat yang mengambil pembelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan manusia, yaitu sejarah Nabi Adam dan Ibu Hawa alaihissalam yang diturunkan dari surga ke bumi atas pelanggaran yang mereka lakukan. Namun ketika mereka kembali bertobat, masing-masing akan mendekat dan Allah akan mendekat pula kepada mereka. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, sungguh aku akan mendekat dan mengabulkan permohonan jika mereka bermohon kepada aku. Wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i ila da'an. Hadirin yang dirahmati Allah, kesadaran manusia terhadap kesalahannya mengantarkan Allah kembali mendekat kepadanya, kembali mendekat kepada seorang manusia apabila manusia bertobat kepadanya. Perlu diingat hadirin bahwa tobat secara harfiah berarti kembali, sehingga dengan demikian Allah pun akan kembali pada posisi semula, yaitu mendekat kepada hambanya yang telah mendekat kepada Allah. Dan jikalau kamu kembali, kami pun akan kembali. Begitulah kata Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya? Konteks hubungan manusia bersama sesamanya dapat ditarik kesan dari penamaan manusia dengan kata al-insan. Kata itu terambil dari kata ulus yang berarti harmonis. Maknanya adalah bahwa pada dasarnya manusia memiliki potensi untuk menjalin hubungan harmonis antar sesama manusia. Jika melakukan dosa terhadap sesama, maka hubungan tersebut menjadi terganggu dan tidak harmonis lagi. Namun manusia akan kembali ke posisi semula, yaitu posisi yang harmonis pada saat ia menyadari kesalahannya dan berusaha mendekat kepada siapa yang pernah ia lukai hatinya untuk meminta maaf kepadanya. Hadirin, sebelum mengakhiri khutbah ini, izinkanlah saya menyampaikan kisah pada Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang wanita meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar ia bisa memiliki anak, karena sudah lama ia merindukan anak itu. Lalu Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah menjawab bahwa Allah tidak akan memberikan kepada wanita itu keturunan. Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada wanita tersebut dan ditawarkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk meminta hajat yang lain saja selain anak itu. Wanita tersebut terus meminta kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa menyampaikan jawaban yang sama pula. Lama wanita itu tidak terlihat. Setelah sekian lama, Nabi Musa melihat wanita tersebut sedang menggendong bayi. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, bagaimana wanita tersebut bisa memiliki anak, ya Allah? Sementara engkau menyampaikan bahwa engkau tidak akan mengaruniakan anak kepadanya. Allah menjawab, wahai Musa, wanita itu tidak berhenti memanggil-manggil namaku, tidak berhenti untuk meminta-minta kepadaku. Aku pantang menolak orang yang terus meminta kepadaku. Aku pantang menolak permintaan-permintaan yang telah disampaikan bagi hambaku yang terus dan memanggil namaku. Pantang bagiku untuk menolak permintaan itu. Untuk umat Nabi Musa bisa mendapatkan pengabulan doa itu, apalagi kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan mendapatkannya. Hadirin, di tempat ini, di Arafah ini, mohon kiranya terus panggil nama Allah, terus minta apa yang menjadi permintaanmu di sini. Allah pasti pantang menolak dari apa yang telah kalian mintakan kepada Allah. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sekiranya yang dapat saya sampaikan dalam khutbah wukuf ini semoga bermanfaat.
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت